Selamat datang kembali di podcast Suara Tani. Ruang ngobrol santai seputar pertanian, pangan, dan masa depan. Kenalin dua host imut dari podcast Suara Tani. Kenalin, nama saya Intan Ramadhani. Dan saya Melia Cahyani. Jadi hari ini tuh kita ngomongin tentang kopi, tapi bukan tentang rasa dan cara seduhnya, tapi lebih ke gimana sih perjalanan kopi ini dari kebun hingga ke cangkir yang kita minum sehari-hari. Nah, betul banget nih, kita bakal kulik-kulik nih, kita bakal bahas tentang Nescafe Plain, di mana itu adalah program berkelanjutan dari Nestle yang mendampingi petani kopi di Indonesia. Dan kita juga akan membahas nih tentang konsep kontrak farming atau kemitraan kontrak jadi bagian penting nih dalam podcast kita kali ini, Mel. Sebelum kita lebih lanjut nih ngebahasnya, mungkin penonton di rumah ini kurang familiar dengan kontrak farming. Jadi bisa tolong jelasin dulu nggak sih, Ton, kontrak farming itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi kontrak farming itu atau kontrak pertanian adalah sistem kerjasama antara petani dan perusahaan. Nah, biasanya itu mereka itu berdasarkan perjanjian tertulis di mana petani itu sepakat untuk menanam dan menjual hasil panennya itu kepada si perusahaan. Nah, biasanya ini kerjasama itu berdasarkan syarat-syarat yang sudah mereka sepakati gitu, Mel. Oke, jadi kontrak farming itu nggak hanya dari sisi perusahaannya aja diuntungin, tetapi petaninya juga diuntungin. Nah, tapi perlu diingat nih, sebelum memulai kontrak kita harus lebih jeli dulu isi dari kontrak-kontraknya itu. Nah, betul banget, Mel. Mungkin kita langsung aja lanjut ke sesi bincang-bincangnya dengan narasumber yang kece dan keren banget nih. Langsung aja kita sambut dua tamu luar biasa, yaitu Pak Taufik, petani kopi dari Lampung, dan juga Bu Indah dari perusahaan Nestle Indonesia. Oke, selamat datang Mas Taufik dan Ibu Indah. Gimana nih rasanya sudah sampai di Deramaga yang sangat dingin sekali? Aduh, sebenarnya tuh kayak saya tuh sangat excited banget ya. Alhamdulillah saya sehat dan di perjalanan juga cukup lancar walaupun ada kena macet dikit lah, namanya juga Deramaga ya, Mbak. Iya. Ya. Oke, ya saya sendiri seneng ya bisa datang di sini gitu, dan juga tadi di perjalanan ya cukup melelahkan gitu karena saya juga tadi langsung turun dari bandara dari Jakarta dan juga langsung ke sini gitu. Jadi ya agak-agak sedikit capek gitu. Oke. Tapi saya di sini senang lah bisa diundang di sini oleh Mbak Intan dan juga Mbak Meli ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun capek, lelah, tapi tidak menghalangi untuk Bapak Taufik dan Ibu Indah untuk hadir di dalam podcast kita ya, Mel ya. Ya, benar banget. Nah, mungkin kita teman-teman penonton ada yang belum kenal nih sama Bapak Taufik dan Ibu Indah. Mungkin boleh perkenalan dulu nih secara pribadi gitu. Mungkin Bapak Taufik dulu kenalin kepada penonton-penonton setia kita. Oke, saya sendiri itu ya petani dari Lampung gitu ya, di Tanggamus di Lampung. Yang mana dulu itu saya bertani itu ya secara tradisional gitu. Sebelum saya mengenal dari tadi ada program Nestle yang mana Nescafe Plain itu. Jadi dulu saya itu bertani ya secara tradisional gitu, secara turun-temurun dari yang diajarkan oleh orang tua saya. Terus juga yang mana itu ya hasil panennya tuh ya kadang bagus, kadang jelek, kadang bahkan sampai gagal panen. Yang mana dulu tuh saya nggak tahu gitu, ini kenapa sih kayak kebun saya itu kayak gini gitu hasilnya, kayak nggak konsisten gitu naik turun. Dan setelah ya saya bergabung gitu dengan Nestle dan dikasih ilmu-ilmu, oh jadi saya itu tahu bahwa mungkin dulu saya tuh salahnya itu udah di pemupukan, dari jarak tanam dari jarak tanamnya yang nggak diatur, dan juga nggak ada perhitungan gitu dari ketika saya ngasih pemupukan. Jadi ya hasilnya juga gitu ya, naik turun seperti itu. Oke, jadi tadi tuh pengalaman Pak Taufik berada di on-farm dan juga asal-usul Bapak nih menjadi petani hingga saat ini. Nah, saya ingin tahu nih, kenapa sih Bapak tertarik dengan program Nescafe ini hingga ingin bergabung melalui kontrak farming ini, Pak? Oke, kalau dari awal yang saya tertarik gitu ya, jadi dulu tuh awal ketertarikan saya dengan dari ikutan ke program Nestle ini tuh, yang mana itu awalnya pelatihan tertarik tuh karena adanya dari pelatihan Nestle yang diadakan bareng koperasi gitu loh. Dan kebetulan saya juga menjadi anggota koperasi di situ. Terus saya itu ingin tahu gitu loh lebih dalam, lebih banyak mengenai cara bertani kopi, dan juga di sana saya banyak belajar hal gitu mengenai soal pemangkasannya, soal jarak tanamnya,
pemupukan yang benar sampai dengan metode tanam gitu loh, yang mana saya waktu itu diajarkan tentang tumpang sari. Dan setelah yang saya terapkan gitu, setelah diterapkan ya alhamdulillah gitu hasil panennya itu sangat membaik dan kualitas juga jauh lebih baik daripada saya dulu waktu tradisional gitu. Nah, tadi kan Bapak itu menyebutkan ya kata tumpang sari. Nah, mungkin dari penonton-penonton ada yang asing gitu. Apa sih tumpang sari? Mungkin sangkanya tuh disangkanya bungka mungkin. Takut salah kaprah gitu penonton. Jadi mungkin boleh gitu Pak jelaskan apa sih tumpang sari itu? Oke, kalau tumpang sari itu ya itu tadi yang saya bilang, itu adalah metode untuk menanam gitu loh, atau ya salah satu teknik menanam. Jadi kita tuh menanam tanaman lain di sela-sela tanaman utama kita gitu. Jadi selain tanaman sela itu gitu bermanfaat ketika ya kita karena kan kopi sendiri itu lama gitu lah untuk masa panennya. Betul. Jadi kita menanam tanaman sela. Jadi selagi kita menunggu hasil panen ini, kita mendapat pemasukan juga dari tanaman sela ini, dan juga tanaman sela itu cukup bisa membantu untuk di kelembaban tanah dan juga tadi bisa mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu. Sangat inovatif sekali ya ini Bapak Taufik ini. Oke, jadi dari penjelasan Bapak tentang tumpang sari, mungkin intinya itu tumpang sari adalah metode penanaman yang dimana dalam satu lahan tuh bisa menghasilkan 2 komoditas sekaligus nih. Jadi lebih cuan gitu loh ya kan. Money. Iya, benar Money. sekali. Terus gimana sih hasil panen Bapak setelah ikut pelatihan program dari praktik regeneratif dari Nescafe ini sendiri? Apakah ada perbedaan yang signifikan dari hasil panen Bapak? Nah, kalau untuk dari hasil panen itu ya secara total itu sangat-sangat terlihat jelas gitu, sangat terlihat signifikan gitu loh. Yang mana yang dulu tuh waktu saya masih tanam secara tradisional gitu ya, itu tuh dalam 1 hektar itu cuman bisa sampai sekitar 400 kg gitu loh kopi. Sedangkan setelah saya menerapkan ilmu-ilmu yang diajarkan dari Nestle itu dan juga memakai ya input-input yang diberikan juga dari Nestle, itu saya dalam 1 hektar itu tuh bisa sampai dengan 800 kg gitu sekali panen. Dan bahkan waktu itu saya pernah di puncaknya itu yang sedang bagus-bagusnya itu sekitar di 1 ton gitu loh kopi. Oke. Tadi kan kita udah tahu nih Bapak Taufik tuh sebagai apa dan sudah sedikit menjelaskan gitu keseharian Bapak Taufik. Nah mungkin sekarang aku penasaran nih kepada ibu cantik kita, Ibu Indah, salah satu yang ada di perusahaan Nescafe. Mungkin ibu bisa perkenalan dulu nih Bu, ibu sebagai apa, lalu saya juga penasaran nih di Nescafe itu pasti kan ada visi ya. Mungkin boleh Ibu disebutin itu visi dari Nescafe itu apa gitu. Oke, sebelum terima kasih kepada Mbak Intan sudah mempersilahkan saya untuk perkenalan. Mungkin nama lengkap saya tadi juga sudah disebutkan, saya Indah Wahyuni Putri. Saya biasa dipanggil Indah dan saya merupakan salah satu perwakilan dari perusahaan Nescafe. Di sini saya itu sebagai manajer ya. Jadi visi dari Nescafe Plan ini sendiri itu yaitu ingin menyejahterakan para petani dengan program yang kami ajukan. Nah, jadi Nescafe Plan itu sendiri kan merupakan perencanaan atau komitmen Nestle untuk menjadikan rantai pasok kopi lebih berkelanjutan. Kami ingin para petani itu mendapatkan pengetahuan, dukungan, dan kepastian pasar. Terutama di Indonesia ya, program ini sudah berjalan sejak tahun 2010 dengan ribuan petani sebagai mitranya. Oke, jadi dari visi Nescafe sendiri berarti Nescafe Plan ini juga menerapkan kontrak farming ya, Bu? Betul sekali Mbak Melia. Kami menggunakan model kontrak farming atau itu istilahnya itu kemitraan kontrak antara Nestle dan petani. Dalam kontrak ini disepakati bagaimana cara bertani, standar mutunya bagaimana, dan kami berkomitmen menyerap hasil panen dengan harga yang kompetitif dan lebih maksimal gitu Mbak. Nah, saya penasaran nih, Bu. Kan Nestle itu benar-benar udah dikenal ya di Indonesia gitu. Banyaklah orang sudah mengkonsumsi merek-merek Nestle gitu. Nah,
saya penasaran, mungkin juga dari penonton penasaran gitu ya, gimana sih kok dari petani bisa kerjasama gitu, sampai akhirnya resmi bekerja sama di perusahaan Nestle gitu. Mungkin boleh Bu ceritain kayak alurnya tuh seperti apa gitu. Boleh banget Mbak. Jadi tuh alur pertamanya itu ya biasanya tuh dimulai dari sosialisasi lewat koperasi atau kelompok tani. Nah kami mengadakan pertemuan di desa, kemudian melakukan perkenalan program, lalu mengadakan pendataan. Kemudian setelah itu petani bisa ikut pelatihan dari yang kami telah sediakan ya. Dan jika para petani itu tertarik serta memenuhi kriteria awal, mereka bisa langsung masuk ke skema kemitraan dari kami. Lalu dibuatlah kesepakatan atau kontrak kerjasama tadi yang disebut dengan kontrak farming. Oke, jadi alur pertama nih atau tahap pertama sebelum mulai kontrak nih Nestle tuh sosialisasi dulu ya lewat koperasi atau kelompok taninya. Nah, kalau dari skema petani ke perusahaan tuh seperti apa sih Bu dari kontrak farming Nestle Plan ini Bu? Nah, jadi skema dari petani ke perusahaan ya Mbak Melia. Benar. Nah, jadi itu pertama itu petani mengelola kebun sesuai praktik yang sudah disepakati di awal. Kemudian mereka melakukan panen, kemudian disortir dan hasilnya diserahkan ke mitra pembeli lokal yang bekerja sama dengan kami. Lalu dari situ kopi masuk ke jaringan distribusi Nestle, Mbak. Nah, selama perjalanan kerjasama antara Bapak Taufik dan Ibu Indah ini, pasti kan namanya kerjasama itu pasti ada rasa kayak saling tidak percaya satu sama lain gitu. Nah, mungkin bisa gitu Bu kasih tips ke penonton biar penonton tahu nih gimana sih cara mempertahankan rasa saling percaya gitu supaya dua-duanya mungkin kalau bahasa ininya sih nggak selingkuh gitu loh. Oke, boleh banget Mbak. Ini pertanyaan cukup menarik ya Mbak. Pasti teman-teman penonton juga bertanya-tanya. Nah, tentu saja bagaimana kontrak berjalan itu kunci pertamanya itu ada di komunikasi dan transparansi. Kami rutin melakukan evaluasi dan kunjungan lapang dan terbuka dalam menyampaikan hasil mutu pertanian. Jadi kalau petani merasa dihargai dan diberi kepastian, tentu saja mereka juga akan setia kepada kami tentunya kan. Nah, dan kami dari sisi perusahaan juga berkomitmen tidak akan bermain-main dengan harga seenaknya gitu. Oke, berarti sebenarnya tuh kuncinya tuh adalah komunikasi gitu ya Bu. Ini kan dari sisi perusahaan gimana sih caranya tetap mempertahankan rasa saling percaya. Nah, tapi saya penasaran nih dari sisi Bapak Taufiknya tuh gimana Pak? Gimana cara mempertahankan rasa percaya nih kepada perusahaan gitu kan? Bisa saja perusahaan yang selingkuh gitu loh Pak. Oke, kalau dari kami sendiri itu rasa percaya yang kami dapatkan atau yang kami serahkan ke Nestle sebagai mitra itu tuh dibangun karena si Nestle-nya sendiri juga itu konsisten gitu loh. Dari tadi harganya juga tidak main seenaknya dan juga dalam semua isi kontraknya juga itu didiskusikan gitu loh dengan kami. Yang mana sebenarnya dulu awal juga saya sebagai petani itu sempat ragu gitu loh, tapi itu tadi setelah panennya dibeli dengan harga yang sesuai, yang sesuai kontrak, terus juga pembayaran juga tidak lama gitu dan ya intinya semuanya sesuai dengan kontrak gitu. Kepercayaan itu mulai tumbuh dan sampai sekarang kami tetap bermitra dan juga bekerja sama seperti itu. Oke, jadi inti dari keberhasilan kontrak farming itu kepercayaan antara kedua belah pihak. Nah, mungkin saya ada pertanyaan nih buat Bu Indah. Di dalam kontrak tuh apa saja sih yang paling penting untuk diperhatikan petani sebelum memulai kontrak farming? Nah, jadi hal pertama yang harus diperhatikan tentunya itu dari standar kualitas hasil panen dari petaninya ya. Kemudian yang kedua juga ada tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik dari perusahaan maupun dari si petani. Kemudian ada sistem pembayaran dan harga beli yang jelas. Selanjutnya juga ada masa berlaku kerjasama atau kontraknya itu gitu. Kami menjelaskan semua itu dengan bahasa yang mudah dipahami dan sangat jelas agar mudah dipahami oleh petani. Oke, tadi kan dari sisi perusahaan gitu. Ya, gimana kalau misalkan dari sisi Bapak Taufik, gimana sih cara Bapak tuh menyetujui gitu dari isi kontrak tersebut gitu? Kalau dari saya sendiri itu waktu itu menyetujui isi kontrak itu, yang mana yang paling saya perhatikan itu yang pertama yang pastinya itu adalah dari segi harga dan juga kepastian kapan si perusahaan ini membayar. Terus juga selain itu saya juga merasa bahwa saya memiliki kepastian pasar gitu. Jadi
hasil panen ini saya nggak perlu nyari-nyari lagi nih siapa orang yang mau beli karena sudah bermitra sendiri kan dengan Nestle. Jadi hasil panen langsung aja kami jualnya ke Nestle dengan harga yang sudah disepakati itu. Dan juga gak hanya harga, gak cuman pasar yang udah pasti, gak cuman ketepatan pembayaran, tetapi juga di situ juga dijelaskan bahwa kami ini sebagai petani pun juga nantinya akan mendapatkan pelatihan-pelatihan gitu, ataupun nanti juga diberikan input-input gitu seperti bibit-bibit yang berkualitas. Jadi kami merasa ini sangat-sangat bermanfaat gitu loh bagi kami sebagai petani karena selain tadi dari harga, dari pasar, kami juga mendapatkan benefit gitu dari input yang diberikan, yang mana kami sendiri sebagai petani tradisional itu susah gitu loh untuk bisa mendapatkan bibit berkualitas seperti itu. Nah, tadi bicara soal input, tadi kan dari perusahaan itu memberikan input yang seperti bibit unggul yang sangat berkualitas gitu dari si perusahaan. Nah, mungkin ada nggak sih dari perusahaan itu memberikan selain bibit itu gitu Bu, untuk bicara soal input gitu? Nah, jadi memang dari kami perusahaan itu menyediakan bibit unggul ya. Tapi selain itu kami juga menyediakan alat pertanian yang sederhana namun tetap mengutamakan kualitas. Kemudian juga ada bantuan kompos dari kami dan pelatihan teknis dari kami. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taufik tadi, di beberapa kasus juga ada pendampingan untuk akses modal lewat koperasi agar para petani lebih mudah dalam mengakses modal. Oke, jadi dari inputnya dari perusahaan itu buat ke petani itu sangat-sangat mendukung gitu loh dari buat perkebunan si Bapak Topik ini. Nah, kalau tadi kan udah bicara tentang input. Kalau dari pelatihannya nih Bu, seperti apa? Mengingat kan banyak petani yang dari desa itu yang minim literasi tentang kontrak farming ini Bu. Nah, iya betul sekali Mbak Meli. Jadi kami memang sengaja khusus merancang pelatihan dengan pendekatan visual atau praktik langsung, yaitu turun ke lapang langsung ya. Contohnya itu ya ada pruning atau kami mengajak langsung ke kebun bersama trainer gitu. Dan kami juga memberikan modul pelatihan yang dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh para petani. Dan kami juga melatih petani agar bisa menjadi pelatih lokal nantinya supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat nantinya. Nah, mungkin saya mau tanya nih Bu, apakah sebelum adanya program ini, apakah ada sosialisasi khusus yang dibuat gitu dari perusahaan gitu? Nah, tentunya ada banget ya Mbak, dan itu tuh sangat penting banget. Itu adalah kayak langkah awal gitu ya. Jadi kami mengumpulkan para petani dan pemerintah desa serta tokoh-tokoh lokal di suatu forum gitu. Nah, di situ kami menjelaskan bagaimana dan apa saja program yang akan kami tawarkan dan hak serta kewajiban kami maupun para petani serta potensi manfaat yang akan didapatkan oleh mereka nantinya. Ini sangat penting untuk membangun komitmen sejak awal gitu ya. Sebagaimana kita tahu tadi itu ada komunikasi. Jadi ada istilahnya kayak tahap awal sebelum memulai tahap-tahap selanjutnya dalam kontrak farming ini. Nah, saya juga penasaran nih, apakah di dalam kontrak farming ini tuh ada pembahasan tentang soal pembiayaannya. Nah, apakah dari Nestle itu ada ketentuan tertentu dalam membagi pembiayaannya atau seperti apa Bu? Apakah Ibu bisa jelaskan secara rinci? Bisa. Jadi di Nestle itu sebagian besar bantuan yang kami berikan itu bantuan teknis dan non tunai. Nah, kalau soal pembiayaan seperti pupuk dan bibit itu bisa lewat koperasi yang bekerja sama dengan kami. Semua skema ini memang kami tulis dengan jelas di kontrak ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya di antara salah satu pihak. Oke, berarti ini tuh benar-benar sangat Detail berkesan. banget. Iya, detail dalam banget gitu. kontraknya. Jujur aku nih Mel yang ngedengerin aja kayak wah ini menarik banget gitu. Ternyata jujur nggak semudah itu gitu. Pas saya baca kayak kontrak kayak perjanjian biasa gitu, kayak udah kayak aku janji ini kayak ya udah nanti kita tepatin. Ternyata nggak semudah itu ya Mel ya. Tapi bener-bener dari perusahaan Nestle dan dari sisi Pak Taufik juga petani juga bener-bener diperhatikan secara detail gitu. Bener-bener apa ya, saling menguntungkan gitu loh. Komunikasinya baik banget ya. Keren banget sih Mel. Oke, boleh nggak sih Pak ceritain nih biar teman-teman penonton dan mungkin biar kita tahu gitu ya, ada nggak sih yang paling satu aja gitu Pak, pengalaman yang Bapak paling berkesan banget selama Bapak menjadi mitra Nescafe gitu. Jadi nanti biar Bu Indah tahu nih gitu. Ya mungkin kalau waktu itu ya yang paling berkesan tuh dari saya sendiri itu
waktu pertama kali panen gitu. Jadi ketika saya setelah bermitra itu saya menghasilkan produk kopi yang berkualitas, jadi saya bisa merasakan sendiri bagaimana kopi yang berkualitas gitu. Jadi terus dijual ke pelanggan saya ataupun ke mitra saya ini, ke Nestle, itu rasanya bangga banget gitu. Jadi zaman itu dulunya itu panenan saya itu nggak dihargain, itu cuman dihargain murah gitu. Sekarang tuh bukan cuman dihargain atau dibayar mahal gitu, tapi kami juga sebagai petani itu diajak untuk bisa berkembang gitu, bisa mengembangkan industri kopi ini. Oke, jadi program Nescafe ini memberikan dampak yang signifikan ya bagi perkebunan kopi Bapak nih. Kalau boleh jujur nih Pak, pernah nggak sih Bapak ngalamin gagal panen atau bencana alam yang berdampak besar bagi kebun Bapak? Kalau untuk dari yang sampai ke kegagalan tuh, itu pernah tuh Mbak. Waktu itu ketika lagi musim hujan tuh, itu bunga-bunga kopi itu pada rontok gitu. Jadi kopi yang dihasilkan tuh sedikit gitu. Dan tapi ketika kami lagi gagal panen itu, pihak Nestle itu nggak membiarkan kami aja gitu. Mereka juga tetap memberikan pendampingan gitu loh. Setelah kejadian itu, kami diberikan pendampingan gitu, bagaimana cara untuk bisa memitigasi gitu, untuk bisa memberikan antisipasi gitu ketika terjadi hal-hal yang seperti itu. Oke, berarti dengan kejadian yang emang kita nggak bisa kendali tuh dari pihak Nestle tuh berarti benar-benar diperhatiin gitu ya dari pihak Nestle. Jangankan diperhatiin, tapi mereka juga mendampingi Bapak Taufik gitu ya. Nah, biasanya Bu, aku mau tanya sih, kalau kondisi bencana alam seperti ini tuh siapa sih Bu yang paling menanggung risikonya gitu? Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Bapak Taufik, tentunya risiko gagal panen atau bencana mungkin memang nggak bisa kita hindari ya Mbak. Tapi dalam kontrak tuh udah disebutkan dengan jelas, sudah disepakati bahwa dalam kondisi first major seperti itu tidak ada penalti untuk petani. Perusahaan juga membantu lewat pelatihan adaptasi iklim, diversifikasi tanaman, dan kadang ada relaksasi kewajiban pengiriman. Jadi kayak petani itu nggak dikenakan rugi gitu. Oke, jadi risiko-risiko itu udah ditanggung bersama gitu antara petani dan juga perusahaan. Nah, jadi hal seperti itu juga tercantum ya Bu di dalam kontrak ya Bu? Ya, betul sekali Mbak Meli. Kontrak yang baik harus mencakup skenario risiko ya tentunya. Ada pasal khusus tentang bencana alam, hama besar-besaran, dan kondisi cuaca yang ekstrim. Intinya adalah melindungi dua pihak secara adil agar tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak. Nah, tadi kan kita udah ngebahas banyak ya tentang kontrak. Nah, mungkin boleh nggak sih Bu kasih gambaran gimana sih kontrak yang baik itu, mungkin dari penonton tuh biar tahu gitu. Mungkin dari teman-teman penonton ada yang mau gitu lagi proses mau menjalani kontrak farm, jadi biar kayak oh ini contoh baiknya gitu. Oke Mbak, mungkin saya spill dikit kali ya. Mungkin kontrak kemitraan itu biasanya tuh memuat kayak yang pertama ada identitas para pihak yang terlibat, kemudian luas lahan dan jenis komunitas yang dikelola, terus ada standar kualitas dan cara panen, harga jual dan cara pembayarannya, kemudian ada bentuk dukungan, dan selanjutnya ada ketentuan pembatalan atau penyelesaian sengketa. Mungkin ada terkadang terjadi sengketa ya. Terus yang kemudian ada pasal risiko bencana alam atau gagal panen seperti yang sebelumnya dijelaskan juga, dan yang terakhir ada masa berlaku kontrak atau evaluasi berkalanya gitu. Nah, begitu nih penonton, biar penonton tahu nih ternyata ini tuh adalah gambaran isi kontrak yang baik tuh seperti itu gitu. Udah di-spill tuh sama Ibu Indah nih dari perusahaan Nestle. Jadi dicatat nih teman-teman nih sama. Bener banget tuh. Jadi lengkap banget nih dari isi kontraknya. Ternyata saya kira tuh kayak sesederhana kayak cuma soal harga belinya aja, tetapi perlindungan tuh juga harus tercantum ya di dalam isi kontrak ini gitu. Iya, jadi dengan adanya kontrak ini tuh kami sebagai petani itu jadi punya pegangan gitu loh. Kami diajak diskusi dulu dengan ketika kita membuat kontrak ini tuh, ya kami diajak diskusi gitu loh sebelum tanda tangan. Jadi kami nggak asal tanda tangan aja atau tanda tangan hal yang memang kita belum tahu gitu. Nah, dari tadi kan ngomongin juga tentang masalah kontrak, terus kontrak farming gitu. Apakah kontrak farming itu bisa menjadi solusi pembiayaan untuk petani gitu loh Pak? Mungkin saya mau tanya dulu dari sisi Ibu Indah nih, sebagai
manajer perusahaan Nestle gitu. Oke Mbak, jadi itu tuh sangat mungkin ya Mbak, karena lewat kontrak, terutama kontrak farming ini, semua pihak tahu tanggung jawabnya. Petani lebih mudah akses modal karena punya kejelasan pasar, dan lembaga keuangan juga lebih percaya kepada petani untuk memberikan kreditnya. Nah mungkin kalau dari sisi Pak Taufik, apakah kontrak farming itu emang benar gitu bisa menjadi solusi pembiayaan gitu untuk petani, karena Bapak kan juga sebagai petani gitu yang sudah menjalankan kontrak farming gitu. Ya, kalau dari yang saya rasakan sendiri sih, dengan adanya kontrak farming itu sangat-sangat bisa gitu menjadi solusi pembiayaan petani, karena kita bukan hanya, karena kan pembiayaan itu bukan hanya dari segi uang gitu, karena kita juga dari kontrak farming itu kita juga bisa diberikan input-input gitu, seperti yang tadi bibit berkualitas, kita juga diberikan pelatihan gitu loh. Jadi selain itu juga kami juga mendapatkan kepastian pasar. Nah, kalaupun kita memang butuh dalam bentuk uang gitu, uang cash, sekarang kita bisa ngajuin lewat koperasi gitu loh. Jadi karena kita sudah mempunyai kemitraan, punya kontrak dan punya rekam jejak gitu, jadi koperasi itu percaya untuk bisa memberikan uang gitu loh kepada kita sebagai petani. Wah, benar-benar sangat spektakuler, luar biasa banget cerita dari Bapak Taufik dan Ibu Indah ini, nggak sih Mel? Bener banget. Benar-benar jujur, aku emang sudah cukup lumayan tentang tahu gitu apa sih kontrak farming. Ternyata pas lebih ngobrol ternyata kayak lebih detail gitu, jadi kayak sangat menambah wawasan banget nggak sih Mel? Bener banget. Nah terus tau gak sih Mel, ini tuh tau gak sih teman-teman juga, ternyata ini tuh kita dikasih oleh-oleh nih dari Bapak Taufik, kopi dari Lampung. Terima kasih. Dramaga emang apa namanya, hawanya tuh emang dingin. Ya, dingin banget nih dramanya tuh. Iya parah, emang dingin banget. Biasanya panas ya soalnya. Iya emang. Oke lah kalau gitu. Terima kasih ya kepada Bapak Taufik dan Ibu Indah. Ya, sama-sama. Semoga cerita pada hari ini tuh bisa menjadi inspirasi bagi petani di luar sana, bukan hanya petani kopi aja yang bisa menerapkan kemitraan dalam kontrak farming ini. Nah, dan dari ceritanya Bu Indah dan juga Pak Taufik ya, kita bisa belajar bahwa secangkir kopi yang enak itu dimulai dari kebun yang sehat, petani yang sejahtera, dan kemitraan yang adil. Oke, mungkin sampai jumpa di episode Suara Tani. Salam kopi, salam les.